Cuma kira-kira kalau Ustadz Babul Ulum punya putri perempuan, saya nikah mut'ah, boleh apa enggak? Qiyamah. Wa haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyamah. Sesuatu yang halal yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sampai hari kiamat tetap halal. Dan begitu juga yang haram. Nah, jadi perbedaan di dalam mansukh atau tidaknya ayat tentang nikah mut'ah. Nah, Ahlus Sunnah berkata, ayat nikah mut'ah itu dimansukh oleh sebuah ayat dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi konon ayat itu memansukh. Tetapi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ayat ini justru turunnya sebelum ayat mut'ah. Karena itu Syiah bilang nggak mungkin ayat yang sebelumnya itu memansuh ayat yang sesudahnya. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah perbedaan yang karena itu lahirnya perbedaan madhab ini. Masalah tadi Al-Maidah ayat 56. Penafsiran Al-Maidah ayat 56. Oke, tentang surah Al-Maidah. Berapa? Ya, Ibu mohon duduk aja, Ibu mohon duduk. Silakan. Surah Al-Maidah. Nah, surah Al-Maidah yang berbunyi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ini ayat adalah ayat yang turun kepada Rasulullah SAW di ba'da hujjatul wada. Setelah Nabi pulang dari haji wada yang terakhir, turun firman Allah di mana Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan apapun yang sudah disampaikan, diturunkan kepada Nabi. Kalimatnya, kalau bapak dan ibu-ibu baca terjemahannya sangat paham itu maksud ayatnya. Artinya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang sudah diturunkan Allah kepadamu. Wa illam taf'al, sebuah ancaman. Apabila engkau tidak lakukan itu, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak sampaikan seluruh risalahmu. Ini ayat turun di akhir hayat Rasul, setelah Rasul pulang dari haji yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengancam Rasulullah? Seandainya engkau tidak sampaikan, berarti engkau tidak sampaikan seluruh risalahmu. Sementara hampir seluruh risalah Rasulullah, risalah Allah sudah disampaikan oleh Rasulullah. Dari hukum yang paling kecil sampai hukum yang paling besar. Nah, kemudian dari situ Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya di sebuah tempat namanya Ghadir Khum. Di sebuah tempat namanya Khum, sebuah desa namanya Khum, di situ ada sebuah lembah air namanya Ghadir. Disitulah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian Rasulullah mengangkat Sayyidina Ali sebagai imam setelahnya. Sebuah hadis Rasulullah yang sangat panjang, yang antara lain bunyinya begini, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Nah, perbedaan antara sunnah dengan syiah adalah di dalam menafsirkan maula. Itu saja perbedaannya. Ahlu sunnah bilang maula di situ bukan pemimpin, maksudnya adalah sahabat Nabi, kekasih Nabi. Syiah berkata maula di situ adalah pemimpin, sebagaimana Rasul berkata alastu aula minkum, bukankah aku lebih utama daripada kalian? Semua sahabat bilang na'am, engkau lebih utama daripada kami. Baru Rasulullah berkata man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu, Syiah berpendapat bahwa ini adalah ayat yang turun kepada Rasul, kemudian sabda Rasul yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali sebagai pemimpin setelahnya. Dan karena itu kenapa Syiah ketika berbicara tentang imam, Ustaz, imam dalam Syiah itu bukan hanya imam politik. Ali itu bukan hanya dipahami oleh orang Syiah sebagai pemimpin politik sebagaimana khalifah pertama, kedua, dan ketiga. Ali itu adalah wasiyu Rasulillah. Jadi dia ini adalah yang menerima wasiat Nabi, yang merupakan pemimpin spiritual dan juga pemimpin sosialnya. Karena itu kenapa Syiah merujuk kepada Sayyidina Ali setelah mereka merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup jawaban dari pertanyaan tadi. Silakan dari pihak Sunni untuk menanggapi. Mangkuntu aliyan, mangkuntu maula. Baik. Jadi kalau versi kami perbedaannya sudah ditulis di sini.
kami sudah sebarkan pemahaman soal Quran yang ditanyakan oleh Bapak. Saya kira saya sudah tidak usah baca nanti karena waktunya sangat sempit, ini mau selesai. Ala kulli hal, pertemuan ini sebenarnya ingin ada klarifikasi. Oh, bagaimana pandangan mut'ah? Tadi sudah jelaskan. Ini direkam ini. Dan ini akan sampai ke nasional nanti. Jadi pernyataan, oh di pandangan kami jelas mut'ah itu ya sama dengan zina. Kami menganut begitu. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, beda. Tapi mut'ah sudah disebutkan di kalangan Syiah, boleh. Ini adalah nikah. Nikahul muaqqad. Iya, nikah muaqqad. Sudah jelas. Jadi kan yang ingin saya dengarkan bersama-sama dalam forum ini adalah kepastian sehingga majelis ulama tidak dianggap memfitnah. Bahwasanya pihak daripada Syiah itu mengatakan boleh. Cuma kira-kira kalau Ustadz Babul Ulum punya putri perempuan saya nikah mut'ah, boleh apa enggak? Muakkad. Ya, iya. Anda tidak meyakini nikah mut'ah kok mau melakukan? Kira-kira kalau saya minta boleh nggak minta 1 jam? Anda jangan bilang, Anda jangan bilang kira-kira. Saya cuma tanya boleh apa tidak karena ini persoalan keyakinan. Enggak, maka itulah konsep Anda yang salah bahwa nikah mut'ah itu kayak 1 jam, 2 jam. Itu pemahaman Anda yang salah. Terus bagaimana Anda memahami itu? Coba, nikah muakkad seperti apa? Sekarang Ustaz tadi Ustaz bicara kita tidak bicara furu'iyah. Ini masalah furu'iyah, Ustaz. Betul. Ini masalah ternyata awalnya mau saya cut. Ternyata itu ada dalam buku ini. Iya. Mut'ah itu dibahas dalam buku ini masalah. Iya, tadi kan sudah jelas. Tadi kan perbedaan interpretasi kan. Tadi hadis hadisnya sudah ada kan. Ayatnya Quran sudah ada kan. Perbedaan interpretasi. Ya dokter mungkin cukup. Sejak awal kan saya katakan perbedaan interpretasi. Betul. Ya kan. Jawaban dari beliau itu masalah interpretasi saja. Silakan kalau dari Sunni, waktunya manfaatkan. Terima kasih. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu dinasakh dengan surah Al-Mu'minun itu hanya sebagian fuqaha. Tapi kalau jumhur ahlus sunnah wal jamaah yang menasakh itu bukan ayat itu, tetapi hadis. Dan ternyata hadis-hadis tentang nasakhnya nikah mut'ah, halal lalu haram ini semuanya jalurnya melalui ahlul bait. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi bukan dari yang lain. Jadi justru bahkan ada seorang ulama Sunni, Al-Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, gurunya Al-Hafidh Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, mengarang kitab berjudul Tahrimu Nikahil Mut'ah. Beliau menulis sekian banyak riwayat tentang keharaman nikah mut'ah, sanad-sanadnya melalui jalur Ahlul Bait Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Karenanya saya merasa Ahlus Sunnah ini paling setia dengan Ahlul Bait. Karena jalur dari Ahlul Bait ini ternyata yang ada tentang nasakh nikah mut'ah, bukan dari jalur yang lain. Kemudian masalah hadis Ghadir Khum dengan ayat balligh ma unzila ilaika mir rabbik, ini Ustadz Habib Husain Syihab menyampaikan riwayat itu mungkin satu versi riwayat, tetapi kami tidak menganggap bahwa tabligh yang ada di sini adalah khusus dengan imamah. Apalagi kalau hadis Ghadir Khum ini man kuntu maulah fa aliyun maulah, diartikan ini adalah kepemimpinan setelah Nabi wafat. Di sini tidak ada kalimat mim ba'di. Barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Maksudnya Nabi menyampaikan seperti itu sebelum peristiwa Ghadir Khum ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW diutus memimpin beberapa orang pasukan ke Yaman. Kemudian ada konflik antara beliau dengan salah seorang pasukannya. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah menyampaikan mangkuntu maulah fa'aliyun maulah. Maksudnya pemimpin dalam hal itu. Kalau masih menganggap saya pemimpinnya, mestinya mulai kemarin-kemarin ke Yaman, ya Ali itu pemimpinnya. Jangan sampai membangkang. Jangan, itu maksudnya.
Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memahami hadis man kuntu maulah fa'aliyun maulah sesuai dengan konteksnya. Jadi tidak difahami secara general, pemimpin dalam segala bidang. Kemudian yang ketiga, kami menganggap Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau itu bukan hanya pemimpin di dalam bidang politik, tetapi juga pemimpin di dalam bidang agama. Karenanya di dalam hadis ada yang berbunyi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Dan mereka adalah khulafaur rasyidin ini maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, apa yang menjadi kebijakan khulafaur rasyidin ini sifatnya mengikat terhadap umat Islam dan wajib diikuti. Jadi salah kalau mengatakan bahwa kami menganggap Sayyidina Ali hanya sebagai pemimpin secara politik, tetapi juga pemimpin secara agama.